membekukan sepihak tabungan dan semua jejak onlinemu, mulai dari rekening bank, medsos, sampai data-data di. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk diklik tombol like, komen, dan juga subscribe bosku, dan diskusikan ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kalau udah kita lanjut. Wih, ini ya. Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Oke ya, nah. Oke, jadi lagi ramai banget ya di media sosial ini, banyak poster-poster ya atau konten seperti ini ya yang bilang kalau RUU KUHP yang disahkan ini polisi jadi bisa lakuin ini ke kamu tanpa izin hakim ya, kalaupun kamu nggak merasa bersalah. Pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. 2. Membekukan sepihak tabungan dan semua jejak onlinemu, mulai dari rekening bank, medsos, sampai data-data di drive ya. 3. Mengambil handphone, laptop, data elektronikmu dan disimpan dalam waktu yang lama bahkan kalau kamu bukan tersangka. 4. Menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi pihak pidana. Ini kan yang rame ya, yang rame muncul di beranda-beranda kita lah ya. Nah, kemudian ternyata katanya gitu ya, katanya itu adalah hoax ya. Jadi katanya yang benar ini isinya adalah seperti ini. Ini kita lihat di sini ya. Oke. KUHP baru tidak mengatur pelaksanaan penyadapan sama sekali. Penyitaan, pemblokiran, dan penggeledahan harus izin pengadilan. Beredar informasi bahwa dalam KUHP baru diatur bahwa polisi bisa menyadap serta sewenang-wenang tanpa izin pengadilan, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mengambil HP, laptop, data. Juga beredar hoaks bahwa polisi bisa sewenang-wenang menangkap, menggeledah, melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Informasi tersebut di atas adalah hoaks alias tidak benar sama sekali. Ini gua dapat di kompas.id ya. Kalian bisa lihat sendiri ya di kompas.id. Nah, informasi yang benar nih katanya seperti ini ya, informasi yang benar. Ini menurut Kompas. Gue bacakan. Yang pertama, menurut pasal 135 ayat 2 KUHP baru, hal penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur soal penyadapan yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP baru. Untuk saat ini, pendapat sebagian besar fraksi di DPR bahwa penyadapan harus dilakukan sangat hati-hati dan harus dengan izin pengadilan. Ketentuan tersebut justru yang akan menjadi pondasi pengaturan penyadapan di undang-undang penyadapan nantinya. Nah, jadi untuk penyadapan ini ya, ini kalau dilihat secara mungkin orang awam gua di sini ya, ini memang penyadapan ini ya akan dilakukan. Hanya saja untuk ketentuannya seperti apa itu nanti akan dibahas di undang-undang yang lain. Jadi undang-undang penyadapan itu nanti ada. Jadi di sini belum ada belum ada undang-undangnya ya, atau tata caranya seperti apa atau aturannya seperti apa. Namun kalau misalkan undang-undang penyadapannya ini masih belum digodok-godok terus, ini ada celah sebenarnya ya, ada celah bahwa bisa disadap. Emang ya kalau dilihat dari yang tadi emang ada benernya gitu loh, karena belum ada undang-undangnya lagi. Kan ini udah sah ini, 135 ayat 2 sudah sah bisa berlaku. Jadi emang bisa, kalau polisi, cara orang awam ya, kalau polisi bisa bilang ini kita bisa nyadap karena ada pasal yang ini gitu loh, dan untuk undang-undang penyadapannya masih belum ada. Jadi harusnya gitu loh ya. Kalau menurut gua secara awam ya, undang-undangnya ini juga harus udah direncanakan gitu loh, undang-undang penyadapannya ini udah harus direncanakan sebelum disahkan yang ini gitu loh. Nah, ini belum ada rancangan aturan seperti apa, tapi kok udah disahkan. Nah, ini yang bikin tanda tanya, jadi ada celah gitu ya. Terus yang kedua, menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru,
semua bentuk pemblokiran termasuk pemblokiran tabungan dan jejak online harus mendapat izin dari hakim. Nah, ini ya tadi yang bedanya kan katanya bisa diblokir tanpa persetujuan dari hakim. Ternyata di sini semuanya pemblokiran tabungan dan jejak online harus mendapatkan izin dari hakim. Jadi harus izin dulu dari hakim ya. Jadi kalian kalau misalkan ada tiba-tiba blokir apa dihapus jejak online ya, harus ditanyain ini dapat izin dari hakim apa enggak gitu ya. Cuma di sini gua agak sedikit sedikit setuju ya dengan pemblokiran tabungan. Kenapa? Karena seperti ini. Banyak sekali sekarang ini kayak penipuan online lah ya. Dan dulu gue juga bos gue di tempat kerja pernah dia ketipu online, dia udah transfer sejumlah uang puluhan juta tapi ternyata langsung diblokir. Nah, bos gue itu dia itu melaporkan ya ke polisi bahwa ditipu atas namanya ini dan rekeningnya ini, minta dibekukan karena baru aja ditransfer. Dan itu ternyata nggak bisa, harus nunggu, harus dicek, harus ini segala macam bla bla bla. Itu kan ngasih waktu buat tersangka ini menghilangkan barang bukti, bisa menarik ataupun transfer ke orang lain kan bisa. Nah, dengan adanya pasal ini mungkin bisa langsung diblokir gitu ya, bisa. Jadi kalau kita laporan ternyata benar ketipu segala macam, bisa diblokir tabungannya sehingga uangnya itu masih ada. Mungkin bisa seperti itu ya kalau tidak dibelokkan. Karena terkadang kita ya tahu sendirilah ya, hukum gitu kadang dibelok-belokkan sih ya. Aduh. Cuma kalau yang nih menghapus jejak online, ini yang gue bingung maksudnya loh. Yang gue bingung ini, kok dihapus gitu loh. Ya. Jadi gimana ya? Yang dimaksud jejak online ini ya dihapusnya apanya gitu maksudnya loh. Apakah kejahatannya ataukah apa ini yang gue masih nggak tahu jujur aja nih yang pasal ini. Ya jejak online ini. Ya, gue belum bisa komentar karena gue nggak tahu ini maksudnya apa, dan di sini jujur aja ada celah gede banget di sini nih ya. Oke, kemudian menurut pasal 44 KUHP baru, semua bentuk penyitaan harus dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri. Nah, kayak tadi kan kalau yang beredar itu kan polisi berhak menyita apapun misalnya HP, laptop segala macam. Nah, ternyata di sini harus dengan izin ketua pengadilan negeri ya, harus. Nah, di sini pun sebenarnya dibilang ada celah sebenarnya ya, ada celah karena bisa juga dari mungkin kalau misalnya ada oknum gitu ya, ada oknum penggerebek terus kemudian menyita semua barang-barang ya yang belum, terus istilahnya apa ya, kita belum diperiksa, belum diapa, kalian tidak tahu, bisa disita dengan pegangan pasal ini ya. Jadi kita harusnya kalau misalkan mau ada penyitaan atau ada apa, kita harus minta surat ini ya, izin dari ketua pengadilan, ada nggak nih izinnya gitu loh. Dan kalau yang orang yang nggak tahu, orang awam, udah dikasih pasal ini aja udah bisa gitu loh, bilangnya ada izinnya. Dan ini juga sebenarnya masih banyak celah sebenarnya ya, masih banyak celah untuk oknum. Kemudian yang keempat, menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan syarat yang sangat ketat. Penangkapan dilakukan dengan setidaknya 2 alat bukti. Penahanan baru bisa dilakukan apabila terdakwa mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi tidak sesuai fakta, menghambat proses pemeriksaan berupa melarikan diri, melakukan ulang pidana, terancam keselamatannya, mempengaruhi saksi untuk berbohong. Sementara penggeledahan diatur pasal 112 KUHP baru bisa dilakukan atas izin ketua pengadilan. Oke, kalau yang ini kan di narasi yang sebelumnya kan bisa menangkap, melarang, terus menggeledah, bahkan penahanan tanpa konfirmasi pihak pidana ya. Oke, itu memang benar narasinya. Cuma di sini kan sudah izin dari ketua pengadilan negeri. Jadi mungkin dia udah sidang itu kan, udah sidang, terus sidang kayak pidana gitulah. Dan dia mungkin belum ditetapkan sebagai tersangka, tapi dia tidak
mau datang atau terancam keselamatannya atau segala macam atau ada indikasi mau kabur, ini bisa eee, bisa ditahan atau apa namanya, bisa ditahan atau ditangkap lah ya, dengan izin pengadilan negeri. Karena ini jujur aja sih gua setuju sih sebenarnya ini ya, karena banyak juga yang sekarang ya, seperti koruptor gitu ya, dia saat disidang dan belum jadi tersangka, tidak pernah datang, terus dia kabur gitu loh. Nah, mungkin dengan pasal yang ini bisa langsung ditahan, gitu ya. Ya mungkin seperti ini sih isinya ya yang, RUU KUHP yang sudah disahkan ya. Cuma kan sekarang kenapa banyak keluar mungkin di sini bisa kita sebut hoak ya. Ini kalau yang di Kompas itu bilang hoak, seperti ini ya. Kenapa sih bisa muncul seperti itu ya? Mungkin jadi seperti ini ya, karena beneran masyarakat itu kan udah, apa ya, udah pengen RUU perampasan aset untuk korupsi gitu loh. Ya yang disahkan ya, cepat-cepat disahkan. Nah, udah di-demo segala macam, kok yang disahkan ini malah loh. Ini jadi gimana ya? Ini kan kalau pasal-pasal ini lebih banyak ya kenanya ini ke masyarakat ya. Ya walaupun ke koruptor juga bisa sih, cuma kan juga ke masyarakat juga lebih kena lah ibaratnya. Sedangkan yang RUU perampasan aset kan hanya ke korupsi gitu ya. Kok ya enggak disah-sahkan gitu loh. Yang jadi polemik sekarang kan seperti itu ya. Kenapa sih? Bahkan udah demo-demo, udah di-demo, udah ada korban, ada kerusuhan seperti itu ya. Dan DPR udah berjanji katanya akan menggodok dan lebih cepat untuk memberikan keputusan dan mengesahkan. Ternyata yang disahkan yang lain. Itu loh yang bikin geram ya. Kenapa gitu. Bukannya lebih baik yang perampasan aset dulu disahkan, baru bolehlah yang ini keluar. Itu mungkin tidak akan seramai ini dan tidak akan menimbulkan pro kontra ya. Itu bosku ya. Aduh, bingung juga sih ya. Jadi gimana nih menurut kalian ya? Apakah ini bagus atau tidak? Silahkan diskusi di kolom komentar. Oke. Dan yang buat yang udah nonton thank you banget, yang udah like, comment dan help thank you banget bosku. Gue cuma bisa doakan kalian semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. See you next video. Bye bye.